Di video kali ini gue akan ngebahas bahwa sebenarnya semua manusia itu sama aja. Mau itu anak kayak, mau itu orang tua kayak. Dan lu harus pahami satu fakta yang menyakitkan, bahwa nggak semua orang tua itu baik. Dan emang benar kan, bahwa orang tua bisa jadi durhaka kan? Orang tua kenapa? Bisa jadi durhaka kan? Bisa durhaka, bisa. Jadi ada dua, durhaka terhadap anak dan terhadap orang tua. Nah tuh. Bukan kita durhaka, bukan anak durhaka kepada orang tua aja. Berarti orang tua bisa aja durhaka ke anak? Bisa, ada itu, tanpa pengecualian. Apa aja tuh? Nah, contoh ketika durhaka kepada anak ya, yang pertama, anak tidak dikasih pembekalan. Nah, terutama dalam agama, dalam hidup, tuh yang pertama. Maksudnya pembekalan tuh, jadi anaknya jadi sesat atau gimana? Iya, contoh kayak gini, ini agak sentimental ya, masalah peribadatan ya. Bilang ini aja. contoh ya. aja, Ini contoh aja ya, contoh ingat. Nah, contoh, anak ini nggak sholat, nggak sholat sampai akhir hidupnya. Nah, tapi tetap Islam. Tetap Islam. Nah, suatu ketika ditanya sama malaikat itu. Sama malaikat, kenapa kamu tidak mengerjakan sholat? Anak itu dengan entengnya menjawab, orang saya nggak diajarin kok sama orang tua saya nggak diajarin kok tentang tata bagaimana cara sholat menyembah kepada Allah. Saya juga nggak di sekolah ini dengan cara Islami kok. Nah di situ konteksnya anak yang durhaka, orang tua yang durhaka itu lebih lebih berbahaya sebenarnya, karena itu menyangkutnya masalah kayak apa namanya ya, kayak ngasih ajaran sesat lah bahasanya gitu kali ya. Jadi dibiarkan sesat gitu. Dibiarkan dan sesat itu kan nggak boleh. Fungsinya orang tua itu kan mengatur, mendidik dan mengayomi sebagai anak ya kan gitu. Itu salah satunya. Nah, umumnya ya, kebanyakan yang umrah ya, kita ngomong yang umrah nih. Orang tua itu pengen yang terbaik, bener. Cuman terbaiknya ini dalam konteks apa dulu? Karena kan ini ini juga apa namanya, terbaik menurut kita belum tentu oleh orang lain. Iya. Gitu kan, kita harus pahami itu juga. Kadang di satu sisi begini, yang menurut kita terbaik, tapi di mata orang tua itu belum tentu terbaik. Iya tuh. Ya. Atau sebaliknya. Iya kan. Bisa jadi. Nah misalkan nih, ada orang tua nih, dia tuh ngomong, dia pokoknya ya mungkin kalau bagi kita dianggap toksik, bahkan memaksa ya, sejenisnya gitu lah, keras kepala, batu ya kan, ya gitu. Dan itu sering terjadi. Cuman orang tua itu nggak sadar gitu kalau sebenarnya dia ngerasa ya cuman gue kayak gini ya karena bagi gue ini yang terbaik buat anak gue. Nah itu gimana tuh? Itu di balik orang tua seperti itu sih muncul faktor dia mendorong itu benar, agar anak itu baik gitu. Niatnya. Cuman caranya itu kadang cuman caranya salah. Nah, cara itulah yang harus kita perbaiki. Maksudnya sebagai orang tua gitu loh. Kita juga sebagai anak kalau misalkan kita salah, kita introspeksi kan gitu. Ya, mau salah. Ya udah deh. Gitu. Kalau misalkan dia tetap denial gimana tuh? Maksudnya ya anak keras ya, anak keras, batu, toksik gitu. Ya oke lah, niatnya masih kayak gitu, tapi caranya masih demikian gitu. Caranya masih demikian. Masih tetap jelek lah bahasanya. Caranya bagus. Niatnya masih tetap bilang, tapi kan orang tua mau yang terbaik, menurut bapak ini yang terbaik gitu. Ya cuman caranya masih sama aja kayak gitu. Untuk caranya itu karena gini, zaman dulu mungkin orang tua sekarang ya menganggap cara yang dulu itu masih kompatibel, masih worth it untuk diterapkan di zaman sekarang. Nyatanya enggak. Ibarat kayak zaman dulu kan ada pekerjaan yang dianggap wah, tapi kalau sekarang dianggap udah mau punah gitu ya. Benar seperti itu. Contoh hal kecil. Ini menyangkut ini ya, masih menyangkut orang tua pengen jadi yang terbaik ya. Zaman dulu kita ingat gue ngomongin bagian di pesantren ya. Di bagian pesantren. Pesantren mana nih kira-kira? Pesantren Ataqwa Pusat. Di Bekasi tuh ya. Kebetulan gue kan santri waktu itu ya kan. Buat orang Bekasi atau alumni Ataqwa nih. Boleh. Kenalin nih itu. Kalau misalkan pendidikan itu yang orang Bekasi, silakan mampir ke Ataqwa dan daftarkan anak-anak kalian. Waduh. Promosi gratis kan ya. Siapa tahu kan aku dipanggil sama benar. Nah,
Gue mondok di situ selama 3 tahun dari satu Alia. Alia SMA berarti. SMA berarti Iya. kan. Nah, ketika gue ngelihat apa sih penerapan di sana bagus. Iya. Nah, contoh santri yang di rotan, ya kan, Oh, yang telat di rotan, di ya kan. rotan, oh. Rotan itu ke teman-teman nggak tahu itu semacam kayak bahasa kasarnya itu teman-teman misalkan dia punya sapu nih, gagangnya itu sebagai rotan, gagangnya itu gagang sapu itu. Nah, contoh halnya seperti itu kalau misalnya teman-teman nggak tahu kalau rotan itu apa. Jadi rotan itu kalau misalnya kita telat atau kita melanggar aturan itu kita dicambuk di bagian, tapi nggak fatal sih bagian pantat karena kan bagian pantat kan tebel ya, nggak sensitif ya. Cuma kita disuruh rapat kalau misalkan di seter gitu, di rotan maksudnya, supaya nggak terlalu sakit banget. Nah, caranya kenapa pondok itu melakukan hal seperti itu? Tujuannya benar, melatih disiplin kita dan juga melatih mental kita. Itu penting tuh, mental. Iya. Kayak tentara jatuhnya. Tentara, ya kan? Nah, makanya orang-orang dulu tuh pada berhasil semua. Kenapa? Karena dari mental, disiplin, dan tanggung jawab itu. Coba anak sekarang. Di rotan, besok-besok polisi datang. Rotan, besok-besok polisi datang. Lah, guru. Kadang kita bingung, lu mau didik apa? Kalau misalkan gue sebagai guru, gue kadang bingung. Terus lu katakan ini anak bandel, badung, nggak bisa dikasih tahu, udah dimasuk ruang BK berkali-kali, tapi tetap aja kayak gitu. Intinya negatif lah. Iya. Nah, gue harus dengan cara apa lagi, ya kan? Nah, kalau misalkan nih, bayangin ada orang tua dia kayak gitu, ya taruhlah dia ngerotan anaknya kan karena, cuman ternyata dia ngerotannya itu lebih ke arah bukan karena anaknya nakal atau dia benar, tapi lebih ke arah anaknya ini nggak ngikutin apa kemauannya gitu loh. Padahal kemauannya belum tentu benar gitu. Iya. Ya mungkin kalau di politik anggap aja kayak pemerintah otoriter lah. Oke. Baik lagi. Jadi kalau yang namanya itu kan perselisihannya. Iya. Sebenarnya sih harus menjalin lagi komunikasi lagi kan terus ya kan. Nah berarti di Atakwa itu sebelum itu apakah ada komunikasi dulu? Komunikasi gimana maksudnya? Kayak di sini aturan kayak gini. Iya. Oh berarti emang. Jadi peraturannya itu begini dijelasin. Jadi sebelum diterapin itu kita udah di briefing lah. Udah di briefing istilahnya. Oh. Dikasih tahu ini ntar resikonya begini ya nih. Kalau di sini tuh harus disiplin, disiplin tanggung jawab sama mental harus kuat. Berarti udah dijelasin POV-nya kayak gini. Iya, gitu ya? POV-nya seperti itu. Oh iya. Tujuan anak dititipin di pesantren apa sih? Ya, umumnya kan buat jadi nggak jauh dari ulama atau ini kan. Nah, dari data yang gue dapat dari orang tua murid sendiri, nah, gue ngeliat langsung masalahnya. Kenapa anak saya pengen sekali taruh di sini dari pesantren gitu? Iya. Karena anak saya pengen rajin sholat, pengen lebih baik lagi, akhlaknya baik, ya kan, tanggung jawab, nggak seperti maaf ya nggak negatif lah. Nggak negatif lah pokoknya ya kan gitu. Pokoknya anak itu plus gitu loh, nurut sama orang tua gitu. Dengan berperilaku yang baik gitu, seperti itu. Keluar dari situ menjadi orang yang lebih baik. Iya. Tujuannya kan begitu kan? Iya. Nah gitu. Terkadang bahkan itu juga nggak sih tujuan dari parenting atau sekolah pada umumnya kan? Jadi untuk nah makanya nih pihak pesantren itu menawarkan program unggulan dibanding kelas sekolah-sekolah yang lain gitu. Negeri, you know lah, negeri kan. Negeri swasta dan pesantren. Dua-dua ini punya kelebihan masing-masing kan? Iya, punya kelebihan dan kekurangan lah. Privilege masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi di sisi lain, yang satu pesantren mementingkan akhlak dan budi pekerti, yang satu mementingkan negeri ya. Iya. Dan katakanlah negeri mementingkan intelektual dan IQ yang tinggi. Cuman itu nggak bisa dipukul rata sih ya. Nggak bisa pukul rata. Karena kita juga nggak bisa denial, ada juga oknum pesantren yang mohon maaf ya, melenceng. Ya kan. Itu oknum ya, tapi bukan nggak semua. Tapi begitupun sekolah negeri kan, ada juga oknum guru yang justru lurus kan. Maksudnya berdedikasi. Maksudnya bahkan dia menindak tegas muridnya kalau nyontek atau segala macam. Iya, benar. Jadi ya intinya nggak bisa dipukul rata di sini ya. Jadi kalau oknum itu cuma segelintir ya teman-teman ya.
perhatian nih buat teman-teman nih, jadi biar nggak salah paham maksudnya, gitu. Nah, kaitannya dengan orang tua pengen yang terbaik. Kata-kata terbaik itu kadang-kadang di pemahaman orang tua itu kadang-kadang gimana? Bukannya merendahkan ya orang tua, enggak sama sekali. Cuman kok kadang-kadang kayak terbaik itu seakan-akan kayak lebih memaksa nggak sih? Atau definisi terbaiknya terlalu sempit kali. Kayak misalkan ya kita ambil contoh aja, kalau orang tua zaman dulu kan pasti yang terbaiknya jadi PNS atau BUMN ya kan. Ya, benar. Padahal ya emang itu kalau misalkan lu nggak jadi PNS, lu nggak jadi BUMN, lu dianggap gagal gitu. Kan enggak kan? Enggak. Ya terus juga kalau misalkan lu ngomong, terus kalau ada juga nih pasti banyak yang kayak gini nih. Apa namanya? Loh, si itu aja bisa, kenapa kamu kagak? Kadang orang tua itu melihat semua itu dari apa namanya? Pemikiran sempit. Jadi kayak lu jadi ini, lu berkuasa gitu, kayak PNS, notabene dengan orang berhasil, banyak duit, ya kan? Dan orang berduit itu rata-rata orang yang sukses. Coba dah bayangin aja nih, misalkan lu ada anak tetangga nih, dia sukses jadi pemain bola, sedangkan anak lu atlet badminton. Masa ya sih lu bilang itu sih itu jadi pemain bola, masa lu kagak bisa kan? Ya beda lah. Makanya. Jadi anak itu tidak semuanya sama. Nah, karena masing-masing anak itu punya skill masing-masing. Begitupun juga di pelajaran kan, kita nggak bisa maksa orang yang sebenarnya dia jago matematika, seakan-akan yang lain harus ikutan jago matematika kan, kita nggak bisa kan? Nggak bisa begitu. Tiap orang kan ada spesialisasi masing-masing ya kan? Ada kemampuannya, ada skillnya masing-masing. Iya, ada skillnya masing-masing. Yang dia bisa, kita bisa, dia nggak bisa. Dia bisa, kita nggak bisa. Itu. Malah itu jadi bukti bahwa Allah tuh maha adil kan? Enggak. Karena logikanya kalau satu dunia skillnya sama semua, ya berarti nggak ada penyeimbang dong. Iya, ya kan? Sesimpel itu aja. Nggak ada penyeimbang dong. Karena kan dunia itu diciptakan kan agar menjadi penyeimbang antara satu dengan yang lain kan gitu. Iya. Gitu. Apalagi kan baru-baru ini kan sempat viral tuh, ada tuh seorang penyanyi ya, dia masih kecil, ya orang tuanya, dan setelah nonton di salah satu podcast ya, ternyata orang tuanya ini bukan hanya ketangkep karena judol. Oh seperti itu ya? Iya, bukan hanya judol, ternyata di podcast ini cerita kalau, ya, mohon maaf ya, bukan maksud mengajak untuk durhaka atau segala macam ya, yang mana ternyata dia tuh cerita bahwa ya bisa dikatakan kayak diperas lah gitu, atau dimanfaatkan. Ya karena si penyanyi ini kan dulu kan terkenal tuh kan, uangnya banyak. Ya. Anak tersebut lah gitu ya. Iya. Nggak usah disebut lah mereknya. Nah, teman-teman pasti udah paham kan. Iya. Nah, di balik kisah itu kita bisa sadar bahwasanya apa? Orang tua itu nggak sepenuhnya benar. Kita bukan menjelekkan orang tua. Iya, ada orang tua yang benar, tapi ini sebagai cuma segelintir doang sih. Intinya gini, maksudnya semua manusia tuh sama gitu loh. Mau itu orang tua, mau itu anak, pasti ada plus ada minus gitu loh. Masing-masing bisa aja durhaka berarti kan? Iya. Baik itu anak orang tua atau orang tua ke anak. Bener. Gak hanya orang durhaka kepada orang tua aja, tapi ke anak juga ada. Iya, makanya. Bayangin aja nih, ini anak udah merintis dari nol sampai besar. Toto habis begitu aja. Nah, tuh kan. Ya kan? Kasian loh, ya kan? Jadi yang harusnya orang tua itu pertama mengayomi, kedua mengembangkan, maksudnya gimana ya? Si anak ini harusnya dikembangkan gitu loh, maksudnya atau minimal disupport ya. Disupport ya. Minimal disupport. Contoh hal kecilnya disupport. Terus dengan anak ini yang tadinya dia di nol, karirnya besar gitu kan, karir tinggi itu jadi melambung gitu. Sesimpel kayak nonton bola jadi supporternya. Iya, sesimpel itu aja, nggak usah harus kayak ikut modal itu, nggak harus. Dengan dikasih support moral itu kadang anak tuh justru malah bangga gitu. Wah, gue punya orang tua sehebat ini gitu. Benar. Walaupun orang tua gue, mohon maaf ya, menengah ke bawah gitu kan. Nah, ini udah menengah ke bawah, blow on. Nah gimana? Kan gitu. Yang kagak bener. Ya gitu ya kan. Iya kan. Harusnya orang tua mengayomi ya kan, memberi dedikasi yang baik. Ini malah sebaliknya. Ya kan?
itulah orang tua itu harusnya mempunyai peran penting dalam pengembangan anak gitu. Itu harusnya, bukan malah sebaliknya gitu. Untungnya si anak ini masih kuat ya. Iya. Untungnya masih kuat, masih sabar. Ini semangat nih ya buat. Malah dari kalau nonton podcast atau dia kayak udah dewasa banget sih, walaupun masih belasan tahun. Anak kayak gitu bener-bener langka, bener. Iya. Ini Gen Z berarti ya, yang Gen Z ya? Maybe lah ya. Maybe. Oh berarti di bawahnya Gen Z. Ya pokoknya sekitaran ya belasan ya, mungkin Gen Z kali ya. Iya deh. Ya taruhlah segitu. Pokoknya anak di usia segitu lah pokoknya. Tapi ini anak bagus, mental bagus, ya kan. Bahkan yang gue salut, gue nggak bisa kayak dia sebenarnya loh. Iya. Ketika gue di posisi dia, gue nggak bisa kayak gitu, ya kan? Dia masih tenang, masih sabar. Dan gue kaget, ini orang nggak pernah jelek-jelek orang tuanya. Iya. Padahal orang tuanya jelas kayak gitu loh. Padahal mohon maaf itu udah kelewat jelek sih. Iya. Gue aja di posisi dia, iya. Gue nggak bisa, udah gue. Itu cuman masalah kalau lo ngomong kayak gitu ntar bilang, wih dasar anak durhaka, kan kayak gitu tuh. Lah, durhaka apa dulu? Iya, kan selalu kayak gitu. Kadang-kadang anak itu dijudge gitu loh. Anak durhaka, seakan-akan ngelempar tuduhan. Gue durhaka atas dasar apa? Makanya. Gitu. Kadang kan orang tua seperti itu kan menjadi kata-kata durhaka sebagai pembelaan diri kan gitu. Iya benar kan? Iya dong. Pembelaan diri bahwa lu salah, gue bener. Ya. Padahal nggak kayak gitu. Padahal enggak. Ya. Itulah. Padahal bisa aja selama ini lu yang sesat. Nah itu dia. Nah, definisi seperti ini kan kita mesti kita luruskan dulu kan. Bahwasannya ada loh anak yang benar. Oh iya, sama orang tua nggak benar. Sama satu lagi, emang benar ya kalau ini mirip nggak sih dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Oh iya. Ya kan Nabi Ibrahim kan kalau nggak salah menentang bapaknya kan, bapaknya jualan patung kalau nggak salah kan. Patung yang disembah oleh kafir Quraisy kan. Ya pokoknya patung lah intinya kan. Nah sedangkan Nabi Ibrahim itu kan nabi yang menegakkan ajaran tauhid ya kan. Ya, kurang lebih seperti itu kan. Maksudnya logikanya kalau misalkan hanya gara-gara bapaknya sesat terus dikecam, berarti Nabi Ibrahim sesat gitu. Oh iya. Durhaka gitu. Nah itu dia. Ya mungkin buat yang muslim bisa cari tahu lah kisah Nabi Ibrahim. Boleh deh diulik-ulik. Ya atau mungkin kalau misalnya ngerasa punya orang tua toksik atau durhaka ya mungkin bisa tuh baca kisah Nabi Ibrahim tuh. Intinya kita nggak bermaksud mengajak untuk melawan ya. Biar bagaimanapun mereka tetap orang tua. Orang tua tetap orang tua, kita harus saling menghargai. Tetap manusia juga gitu loh. Mau sesat apapun kita juga nggak bisa main hakim sendiri. Nah, kalau di ajaran Islam kan orang tua yang salah itu dinasihatinya pun dengan cara yang lembut. Iya benar. Itu yang penting itu. Jangan kayak gimana sih gitu. Nah itu salah kaprah. Anaknya juga salah, caranya salah, niatnya benar itu cara salah, sama aja dong kan gitu. Ya kan. Dari kisah Nabi Ibrahim sendiri kita bisa belajar kan bahwasanya ada anak yang benar tapi orang tua nggak benar, ada orang tua yang benar anak nggak benar. Nah iya, ini makanya tadi di awal video bilangnya tuh manusia gitu. Semua manusia tuh sama aja gitu, mau itu anak, mau itu orang tua kan ya. Benar. Nah, kata-kata orang tua pengen jadi yang terbaik di saat kita bukan membantah ya, berargumentasi beda ya. Kalau membantah itu kan itu dinasihatin, terus kita ngebantah, nasihatinnya bener. Kayak menolak langsung. Ya menolak, membantah kan menolak. Ya menolak. Kalau argumen itu kan kita cuman bahasanya menyampaikan opini yang kita diyakini, yang diyakini. Di luar itu, menurut lu itu salah apa benar itu whatever lah ya. Whatever. Intinya menyampaikan opini gitu. Opini yang kita jelaskan itu udah sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita yakini dan kita pikirkan. Nah, kadang orang tua mengejudge kamu, kok gini ya, durhaka gitu kamu. Ya, nggak seperti itu. Karena sejatinya anak-anak itu apalagi di usia SMP ya. Jadi SD itu pemikirannya itu masih anak-anak. Nah, SMP udah mulai mengenal jati dirinya tuh. Ibarat kata mencari jati diri lah. Iya. Kepribadian dia kan gitu. SMA dia mulai tuh berpikir kritis. Benar.
puncaknya pas kuliah. Kuliah. Kuliah udah ini. Inilah yang membedakan SMA dan siswa dan mahasiswa. Oh iya benar. Ya kan? Siswa itu intelektualnya masih setengah, bukannya masih belum tinggi lah. Masih belum tinggi. Nah, mahasiswa itu intelektualnya itu melebihi siswa. Itulah kenapa kalau sekolah itu kadang sikap itu lebih diutamakan dibanding akademis. Nah, itu. Kadang orang tua juga menjadi peran penting di dalam pergaulan anak nih. Terutama di bagian apa ini namanya pergaulan bebas ya, maaf ya. Ini marak banget nih bener. Orang tua pengen jadi yang terbaik. Nah, poin yang selanjutnya ini orang tua itu harus berperan penting dalam pergaulan anak. Contoh, ini anak SMP lah, katakanlah SMP. Anak SMP itu rata-rata itu emosionalnya udah mulai naik turun. Udah mengenal udah memulai inilah mencari lah jati diri dia gitu. Nah, di saat itu kita harus orang tua tuh harus tahu gitu, maksudnya ini anak pergaulannya gimana, berteman dengan siapa aja, jangan sampai siklus sosial dari anak itu jadi kena. Tapi gue lebih setuju ada tuh kutipan dari Ali bin Abi Thalib. Alaihissalam. Didiklah anakmu sesuai perkembangan zaman. Karena kamu hidup di zaman yang berbeda dengan anakmu gitu. Nah, yang tadi gue bilang, kalau dulu kan anak diroton, ditabok, dipukul nggak masalah kan ibu. Tapi kalau sekarang dikit polisi kan gitu. Atau beda zamannya. Atau enggak kayak misalkan dulu anak gua harus jadi PNS. Padahal kan sekarang nggak harus kan? Nggak harus. Sekarang kerjaan mah luas. Iya. Mau jadi apa aja, penting halal ya kan? Makanya. Nggak merugikan banyak orang. Iya benar tuh. Nah kan? Malah kalau lu kreatif ya, ya lu mungkin bisa aja kali kayak mengembangkan sebuah skill yang langka gitu kan ya. Oh iya. Yang nantinya lu bisa dibayar mahal gitu. Kasarnya seperti itu kan. Dan maksudnya justru kalau kita ngomong definisi sukses dalam artian kaya ya, kayak gitu mungkin lebih kaya dari PNS kali. Bisa jadi. Iya. Karena kan ultimatum dalam hal berbisnis itu kan luas. Nah iya tuh. Privilege-nya lebih tinggi. Nah ini generasi selanjutnya ya. Untuk anak-anak muda nih harusnya memulai bisnis yang dari awal harusnya. Itu bisnis ini sebagai apa ya, fondasi untuk keluarga sebenarnya. Jangan ke bisnis sih, lebih ke arah gimana caranya lu tuh bisa dibayar mahal gitu. Nah, seperti itu dia. Cuman dibayar mahal dalam artian tuh nggak melulu, bukan berarti jual mahal ya. Maksudnya lu harus nyadar diri juga gitu loh, lu tuh siapa gitu. Ya jangan sesimpel kayak misalkan lu punya keahlian ngedesain nih, ya kan nggak ada salahnya kan lu nawarin diri, gue pandai ngedesain nih. Ya itu kan jatuhnya mirip kayak bisnis juga kan. Iya benar. Jadi kemampuan kita, skill kita gitu kita kembangkan, kita tuangkan. Atau kalau misalkan lu jago nyanyi, nggak ada salahnya kan lu kayak misalkan upload konten nyanyi gitu kan. Atau lu dengan pede memberanikan diri, gue jago nyanyi nih, bisa dibayar sekian ya. Contoh Liko Kori ya kan, yang marak nih kan, ada Kori macam-macam lah ya kan yang di sini nih. Kita nggak bisa sebutkan karena banyak banget. Contoh hal kecil. Udah gitu bagian suara ya, paduan suara ya, kayak Kori juga azan itu kan bukti contoh hal kecil ya dalam skill ya bagi setiap orang gitu. Nah itu pengembangan itu harus perlu gitu. Iya dan kembali ke yang tadi bahwa apa namanya yang namanya skill luas gitu loh. Nggak ada salahnya kan kalau misalnya kita tuh cukup ahli di azan aja, nggak harus ahli yang lain kan, daripada memaksa nggak bisa gitu. Oh iya. Makanya kan ada istilah bakat gitu. Tiap orang kan punya bakatnya masing-masing kan. Lebih tepatnya gini, boleh kita mempelajari semua hal. Mempelajari boleh. Mempelajari semua hal, tapi nggak usah maksa harus ahli di situ. Tapi tidak memaksakan gitu. Iya, tidak maksa gitu. Harus ahli di situ gitu. Kita berhak untuk mempelajari semua hal, tapi kita tidak berhak juga untuk menguasai semuanya. Sesimpel kayak misalkan lu suka bola nih, nggak ada salahnya lu main bola kan, lu nonton bola gitu. Main bola juga olahraga hitungannya. Iya kan. Cuman ya lu jangan memaksa bahwa gua harus jadi Messi gitu. Oh iya nggak bisa. Nyadar diri aja bos. Nyadar diri. lari masih kencang anjung. Nah, makanya kan. Tandang Messi salah lu. Gitu. Nah, itulah
ya mungkin sampai sini aja ya. Kalau misalkan ada yang kurang atau apa, mungkin bisa like, comment, subscribe kan ya. Misalkan ada yang kesalahan atau dan juga kata-kata dari kita berdua ya, mau dimaafkan ya teman-teman. Kalau misalkan ada salah kata dan perbuatan, tujuan konten ini sebagai menghibur pertama, yang kedua mengedukasi untuk kita semua, bukan kami berdua, untuk teman-teman semua juga. Kita semua sama kok kayak yang nonton pasti. Sama. Ini orang-orang biasa aja kita mah. Nah, harapan kami ya supaya channel ini bisa berkembang, mohon disupport untuk teman-teman sekalian dan melalui komen, share dan subscribe dan like. Nah, kalau ada pertanyaan dan juga kritik dan saran, bisa langsung komen aja. Di link komentar yang di bawah ya. Langsung komen aja.